Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun, masih ditemani dengan Red Apple, apel merah, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan video-video yang bermanfaat dan dibagikan kepada kita semua. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas masih tentang matriks ya, sebagai kelanjutan dari pokok bahasan matriks di video-video sebelumnya. Untuk video kali ini kita akan memfokuskan pada dua materi, yaitu yang pertama tentang transpose matriks dan kedua yaitu kesamaan dua matriks. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe video ini, kemudian like dan berikan komentar yang bermanfaat, serta nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Abdul Rafiun channel ini. Mari simak video berikut ini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu transpose matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Silakan simak penjelasan berikut. Jika diketahui suatu matriks A sama dengan AIJ berukuran M kali N, maka transpose dari A adalah matriks A, itu ditertulis A pangkat T ya. Yang ini A pangkat T, T besar, atau A pangkat T, ini T-nya T kecil, ini dibaca matriks A transpose ya. Baca matriks A transpose berukuran N kali M yang didapat dari A dengan menuliskan baris ke I dari A sebagai kolom ke I dari A dari matriks A transpose ya. Sederhananya seperti ini, bahwa untuk transpose matriks itu perhatikan yang tertulis dengan warna kuning ini, bahwa di sini ini kan ordo ya. Ordo ini adalah baris ya, M ini adalah baris dan N ini adalah kolom. Yaitu matriks A-nya. Maka ketika ditranspose ya, berubah posisinya. N-nya tadi menjadi baris dan M-nya menjadi kolom. Jadi sederhananya transpose matriks itu adalah perubahan ya, susunan dari baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris ya, seperti itu. Mari kita simak contohnya seperti ini. Nah, nomor 1 ya, matriks A 212. Ini Rosableng mungkin ya. 212. Ini adalah matriks baris ya. 3 baris, 1 kolom. Kolomnya hanya 1, barisnya adalah 3. 1 2 3. Maka ketika ini ditransposkan menjadi A, matriks A transpose akan menjadi nih seperti ini. 1 kolom ya, 1 baris 3 kolom ya. 1 baris itu dari kiri ke kanan, kolomnya itu adalah 1 2 3. Jadi jelas ya perubahannya, yang tadinya 3 baris ini menjadi 1 baris, yang tadinya 1 kolom malah menjadi 3 kolom ya, seperti itu. Artinya kita merubah baris menjadi kolom. Jadi dasarnya tadi adalah kita harus tahu oh yang mana itu baris, yang mana kolom, sehingga proses mentransposnya nanti tidak salah. Oke, supaya lebih jelas lagi saya tambahkan lagi satu contoh ya, nomor 2, matriks C ya, 3 4 min 5 2 3 min 4. Maka matriks C transposnya adalah, nah, pasti sudah bisa ditebak bahwa adalah ini 32 43 min 5 min 4. Nah, perhatikan yang warna kuning ini dan warna putih, yang tadinya ini merupakan baris ya, baris pertama ini malah menjadi kolom pertama. Yang tadinya ordonya 2 kali 3, maka ketika jadi transpose ordonya menjadi 3 kali 2 ya, 3 baris 2 kolom ya. Jadi 3 4 min 5 tertulis horizontal seperti ini, ketika ditranspose menjadi vertikal seperti ini. Ya. Sama halnya 2 3 min 4 ya, 2 3 min 4 menjadi 2 3 min 4. Nah, saya kira sangat jelas ya bahwa apa itu transpose matriks setelah melihat dua contoh ini. Nanti kita akan kembangkan lagi bahwa untuk contoh-contoh soalnya nanti itu adalah sudah digabungkan dengan operasi-operasi pada matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar maupun perkalian matriks dengan matriks yang menggabungkan transpose matriks ini. Itu pengembangannya. Oke, selanjutnya
Beberapa sifat matriks transpos itu adalah yang pertama, A ditambah B, ya matriks A ditambah B kemudian ditransposkan itu sama saja ya, sama dengan ya sama saja A transpos dulu ya ditambah B transpos ya. Jadi boleh dijumlahkan terlebih dahulu kemudian ditransposkan atau ditransposkan masing-masing. Matriks A ditransposkan, matriks B ditransposkan. Yang kedua, matriks A transpos ditransposkan lagi itu sama dengan kita mengembalikan seperti semula menjadi matriks A. Jadi transposnya hilang ya. Kemudian yang ketiga, K ini adalah perkalian bilangan skalar kemarin, ini bilangan skalar dikali dengan matriks A kemudian ditransposkan itu sama halnya dengan K dikali matriks A terlebih dahulu ya, kemudian ditransposkan. Dan yang keempat, A dikali B kemudian ditransposkan itu sama dengan dibalik matriks B transpos dikali dengan matriks A transpos. Itu sama ya. Jadi A dikali B kemudian ditransposkan itu sama hasilnya dengan matriks B ditransposkan kemudian dikali dengan matriks A transpos. Oke, jelas ya sifat matriks transpos nanti ini coba diingat atau dihafal, nanti akan digunakan di beberapa contoh soal atau materi kedua. Seperti di judul video kali ini, yang kedua itu adalah kesamaan dua matriks. Apa itu yang dimaksud dengan kesamaan dua matriks? Syaratnya adalah seperti ini. Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Apabila disimbolkan matriks A sama dengan matriks B jika ya elemen matriks A, IJ sama dengan elemen matriks B, BIJ untuk setiap I dan J. Jadi, dua syarat ini, yang pertama itu ordonya harus sama, dan yang kedua adalah elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Yang bersesuaian di sini artinya letaknya itu sama, kemudian besar atau nilainya sama. Jadi dua syaratnya dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Kalau hanya salah satu maka itu tidak dinamakan kesamaan dua matriks. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar, salah, atau kondisional. Jika salah, jelaskan. Jika kondisional, temukan nilai yang membuat pernyataan tersebut benar. Ini soalnya seperti ini. Kita mulai contoh 1. Min 3, 2, 4, 1, kemudian sama dengan 4, min 3, 1, 2. Nah, apakah ini bisa dikatakan dua buah matriks yang sama? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ini. Pernyataan nomor 1 ini salah. Matriks tersebut memiliki ordo yang sama ya. Walaupun ordonya sama, 2 kali 2. Dan elemen-elemen yang sama, elemen-elemennya sama ya, min 32 ada juga di sini min 32, 41 ada juga 41 di sini. Tetapi elemen-elemen yang bersesuaian tidaklah sama. Ya, yang bersesuaian di sini adalah letaknya sama. Kalau baris pertama, kolom pertama berarti kita harus pasangkan dengan baris pertama dan kolom pertama di matriks yang kedua. Kita lihat penjelasan di sini. Pilih elemen pada baris pertama dan kolom pertama, yaitu min 3 pada matriks di ruas kiri, sedangkan pada matriks di ruas kanan elemen tersebut adalah 4. Jadi, min 3 ini tidak sama dengan 4. Nah, jadi ini dikatakan sama, harusnya di sini min 3, maka di sini juga min 3. Jadi, harus dua syarat tadi harus dipenuhi, walaupun ordonya sama, tapi harus yang kedua lagi ada elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama, yang bersesuaian itu nilainya sama atau besarnya sama. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua lagi. Nah, 2, 1, 0, min 2, 3, min 1. Kemudian di sini 2, 1, 0, min 2, 3, min 1. Apakah ini dinamakan dua buah matriks yang sama?
Jawabannya adalah pernyataan pada nomor 2 juga salah. Ya, karena ordo dari matriks-matriks tersebut tidaklah sama. Ya, ini ordonya 2 baris 3 kolom, ya, 2 baris, ya, 3 kolom, 1, 2, 3. Ya. Sementara ini 3 baris, 1, 2, 3, 2 kolom, 1, 2. Ya. Jadi ordo dari matriks di ruas kiri adalah 2 kali 3, sedangkan matriks di ruas kanan berordo 3 kali 2. Jadi ini juga tidak dikatakan dua buah matriks yang sama. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga seperti ini, 212.008 sama dengan 212.008. Nah, ini pernyataan pada nomor 3 benar, karena ordo dari matriks-matriks tersebut sama, yaitu 2 kali 3, yaitu 2 baris, 3 kolom ya. Dan elemen-elemen yang bersesuaian atau letaknya sama, nilainya sama. Kita bandingkan 2, maka ini yang bersesuaian dengan ini adalah 2 ini juga. 1, ini baris pertama kolom kedua, maka letaknya di sini juga kita banding, oh sama. 2, ini juga 2. 0, ini yang letaknya di sini juga 0 sama. 0 ini sama, ini 8 juga sama ya. Jadi ini dikatakan pernyataan ini benar karena yang kiri dan kanan itu sama. Jadi intinya kita harus di kesamaan dua matriks ini juga elemen-elemen itu kita pastikan bahwa semuanya harus sama ya. Bukan hanya salah satu elemen saja yang sama, tapi semua elemen di matriks kiri harus sama dengan elemen di matriks kanan. Jadi semuanya, bukan jika ada salah satu saja yang beda, misalnya di sini 8, di sini 9, maka ini batal ya. Ini dikatakan batal bahwa atau matriks ini tidak sama, ya, tidak sama. Oke, kita lanjut yang keempat. Matriks 1, 4, min 2, 3 itu yang kiri. Kemudian sama dengan A kurang 2, 2B, C, dan 3. Nah, ini dinamakan pernyataan pada nomor 4 adalah kondisional. Ya, kondisional. Agar pernyataan tersebut bernilai benar, maka kita harus tentukan pengganti A ini berapa. A kurang 2 sama dengan 1. Ini maka A sama dengan 3. Dari mana 3? Di 1, ini min 2 pindah ruas ke kanan. Menjadi 1 tambah 2 menjadi 3. Kemudian 2B, ya 2B yang ini harus sama dengan 4. Ya, 2B sama dengan 4. Maka B sama dengan 2. Dari mana 2? 4 dibagi 2. Kemudian nilai C, C-nya sama dengan min 2. Ya. Ini 3, letaknya juga sama, 3. Ya. Jadi ini kondisional. Kondisional di sini artinya bahwa kita harus menentukan nilai-nilai yang berbentuk huruf atau variabel ini. Jadi kalau A-nya tadi 3, berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Maka akan bersesuaian dengan ini, 1. Tadinya B-nya 2, berarti 2 kali 2. Ini 2 kali B, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 itu bersesuaian dengan ini. C-nya berapa? Min 2 ya. Jika di sini ganti min 2, maka akan sama dengan min 2. Ini sama dengan 3. Nah, di sini ada keterangan yang warna biru ini dan akan salah jika tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat tersebut. Ya, ini kondisional. Benar jika nilai huruf-hurufnya ini kita ganti dengan angka yang benar. Salah jika kita temukan atau ganti dengan angka-angka yang salah juga. Oke, demikian ya untuk materi transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Nanti untuk pengembangannya itu adalah lebih rumit lagi dari ini. Yang jelas kita bisa menggabungkan operasi matriks dengan kesamaan dan transpose matriks ini. Biasanya seperti itu, soal-soal yang akan diberikan akan lebih variatif dan lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Ya, jangan lupa dinyalakan tanda lonceng tadi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abdul Rafiun Channel.
Jadi selanjutnya kita akan membahas lagi tentang materi matriks yang berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.